Annyeonghaseyo. Selamat datang di channel YouTube kelompok 3 YouTuber Perbana. This is our first video. Dan di video kita kali ini kita akan membagikan sebuah video animasi materi tentang sejarah revolusi industri mulai dari industri 1.0 sampai dengan 4.0. Nah, sebelum kalian tonton videonya, bolehlah subscribe channel kita terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Let's check this out. Selamat menyaksikan. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Asia dan di Afrika. Selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Revolusi industri 2.0, dikenal juga sebagai revolusi teknologi, adalah sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Ditandai dengan penemuan tenaga listrik dan juga telepon. Sinergi antara besi dan baja, kereta api dan batu bara dikembangkan pada awal revolusi industri kedua. Rel kereta api memungkinkan transportasi bahan dan produk menjadi murah, yang pada gilirannya menyebabkan pembangunan jalan menjadi lebih banyak. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Berikut beberapa perkembangan dalam industri dan teknologi. 1. Besi. Penggunaan teknik hot blast yang menjadi salah satu kemajuan paling penting dalam efisiensi bahan bakar dan menurunkan biaya produksi. 2. Baja. Perkembangan dalam proses produksi baja membuat ketersediaan baja lebih banyak dan biaya yang lebih murah, sehingga meningkatnya produksi senjata, kereta, kendaraan tempur lapis baja, dan kapal angkatan laut. 3. Rel. Dengan meningkatnya produksi baja, maka rel kereta api bisa dibuat dengan biaya yang lebih kompetitif. 4. Elektrifikasi. Penggunaan lampu pijar Swan menjadi tahap awal bagi elektrifikasi listrik industri dan rumah tangga. Selain itu, juga ada perkembangan dalam penggunaan peralatan listrik, pembuatan kertas, minyak bumi, kimia, karet, mobil, dan sains terapan. Revolusi Industri 2 berlanjut hingga abad ke-20 dan berakhir pada awal Perang Dunia I. Pada revolusi industri pertama dan kedua, faktor yang diubah adalah tenaga produksi, yaitu manusia yang masih cukup berperan dalam proses produksi. Sedangkan pada revolusi ketiga, faktor yang diubah adalah manusia itu sendiri. Revolusi 3.0 yang terjadi sekitar tahun 1970 sampai dengan 1990-an hingga saat ini, ditandai dengan mulai diterapkannya otomatisasi industri, di mana sebelumnya mengandalkan tenaga otot,
pada revolusi ini, produksi sudah mulai bertransisi dengan mengandalkan mesin dan komputer. Komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua bernama komputer Colossus. Komputer ini merupakan komputer buatan Nazi Jerman yang digunakan untuk memecahkan kode-kode peperangan. Komputer ini merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur, di mana komputer ini tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer berubah tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas, di mana untuk menyalakan komputer ini membutuhkan daya yang sangat besar, yaitu sekitar 8.500 watt. Namun, setelah Perang Dunia Kedua usai, kemajuan teknologi komputerisasi berkembang sangat pesat. Penemuan semikonduktor, transistor, dan juga ada integrated chip membuat ukuran komputer semakin tahun semakin kecil. Listrik yang dibutuhkan pun untuk menyalakan semakin kecil, serta kemampuan perhitungannya semakin canggih. Semakin mengecilnya ukuran komputer, membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, atau dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, sehingga keterlibatan tenaga manusia dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja akan berdampak pada kualitas kerja dan biaya produksi. Dalam revolusi industri 4.0 terdapat 7 transformasi dan pergeseran utama yang akan terjadi. Pertama, Internet of Things, selalu terkoneksi ke jaringan. Yang kedua ada Big Data, mendapatkan informasi melalui data sensor. Yang ketiga ada cloud computing, pengolahan data terintegrasi berbasis internet. Yang keempat ada artificial intelligence dan machine learning. Yang kelima kolaborasi informasi. Keenam startup, serta ketujuh digital marketing. Hambatan dan tantangan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, infrastruktur jaringan belum memadai dan belum merata. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing. Yang ketiga, belum terinformasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, banyak perusahaan masih mempertahankan old-fashioned business dan teknologi gaya lama. Yang kelima, potensi terkikisnya budaya lokal dan identitas. Yang keenam, penerapan teknologi akan meningkatkan jumlah pengangguran. Ya Robun, gimana nih penjelasan di video animasi materinya? Mudah dipahami kan? Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Jangan lupa like videonya ya, dan jangan lupa subscribe channel kita. Komawo, see you when we can see you again next time. Annyeong.